Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Semua pemimpin teratas dalam sistem planet Sage Monarch mendengar pengumuman itu dan segera menggunakan berbagai lubang cacing untuk mengikuti Yang Qi ke lokasi pertemuan pusat. Mereka semua merasa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi dan menyarankan Yang Qi untuk tidak pergi. Namun, Yang Qi hanya tertawa kecil. Saya tahu itu jebakan begitu saya mendengarnya, katanya. Lagi pula, jika saya menginginkan posisinya, saya akan mengambilnya. Saya tidak akan duduk-duduk menunggu dia memberikannya kepada saya. Jelas rektor tertinggi tidak akan naik sekarang. Ini konspirasi, jelas dan sederhana. Kalau begitu, Kier, mengapa kamu pergi? Yang San bertanya. Karena alasan mereka memasang jebakan ini kemungkinan karena mereka mengirim petisi ke dunia abadi untuk meminta bantuan. Jika spekulasiku benar, mungkin ada makhluk abadi yang dibuang menungguku di kolegium. Di atas kepalanya, hanya mungkin untuk melihat sebuah roda besar yang berputar. Berkat roda itu, dia bisa melihat ke kedalaman semua hal dan melihat hal-hal yang biasanya tersembunyi. Jadi apa yang kamu rencanakan? Yang San bertanya. Mengetahui bahwa Yang Qi akan masuk lebih dulu dan dipersenjatai, dia merasa jauh lebih percaya diri. Aku akan pergi melihat apa yang terjadi, jawab Yang Qi, dan seberapa kuat orang yang mereka kirim untuk berurusan denganku. Saya baru saja mencapai banyak terobosan, dan tingkat kekuatan yang saya butuhkan untuk terus maju melampaui apapun di dunia fana. Saya bisa pergi ke neraka Mahanata dan berburu iblis-iblis tingkat keabadian. Tapi itu akan berbahaya, dan bisa menarik perhatian yang salah. Seorang abadi yang dibuang dari surga di atas akan menjadi cerita yang berbeda. Itu bisa menjadi tiket yang saya butuhkan untuk mencapai terobosan lain. Saya seorang demi immortal yang kuat, tetapi jika saya naik level lain, saya mungkin cukup kuat untuk membuka jalan masuk ke dunia abadi dan naik sendiri. Selain itu, saya juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk menaklukkan Titan Emperor Collegium, lalu menyatukan Forwild dan Central Planetary River. Pada saat itu, matanya bersinar terang. Aku sudah selesai menunggu. Aku akan mengeksekusi cambuk itu dan mengakhiri Kolegium Kaisar Titan. Menunggu terlalu lama akan mengurangi peluang saya untuk sukses. Setelah saya menjatuhkan Kolegium, dan memutuskan jalur komunikasi dengan surga di atas, hukum magis dunia fana akan memotong semua makhluk abadi yang ada di sini. Dengan kata lain, saya tidak perlu takut akan pembalasan dari surga Kaisar Titan. Dan bahkan jika mereka mencoba melakukan sesuatu, saya memiliki rencana cadangan dengan kerajaan saya di neraka Mahanata. Yang Zan mengangguk. Hati-hati, Kier. Beralih ke pedang 17, Yang Qi berkata, ayo pergi, kakak ke-17. Mari kita lihat apa yang dikatakan para penggagas dan rektor tertinggi sendiri. Baiklah, kata SWOT 17, terlihat sangat tegas dan menakjubkan saat dia berdenyut dengan energi pedang yang tak terbatas. Kami cukup kuat sekarang sehingga kami pasti bisa menghadapi Paragon demi Immortals. Saya ingin tahu seperti apa makhluk abadi itu. Dengan itu, mereka terbang keluar untuk menemui para penggagas. Ketika para inisiator melihat mereka, wajah mereka berseri-seri. Ini dia, kalian berdua. Cepat, kami tidak ingin membuat rektor tertinggi menunggu lebih lama dari yang diperlukan. Oh, Yang Qi berkata dengan senyum penuh teka-teki. Apakah rektor tertinggi yang ingin menyerahkan posisinya kepada saya? Saya baru saja menuju terobosan basis kultivasi, jadi saya benar-benar tidak ingin membuang waktu. Apakah begitu? Para penggagas saling bertukar senyum senang. Kepala masyarakat Yang Qi, apakah Anda mengatakan bahwa Anda belum mencapai terobosan baru-baru ini? Yang Qi mengangguk. Mencapai terobosan berikutnya sangat penting, tetapi begitu saya mendengar berita dari Anda, saya menekan aliran energi. Saya akan melanjutkan setelah saya menjadi rektor tertinggi. Orang bodoh ini benar-benar ingin menjadi rektor tertinggi, bukan sayangnya, satu-satunya tempat dia akan berakhir adalah kuburan awal. Orang ini sudah mati, dia mungkin juga berhenti bermimpi menjadi rektor tertinggi. Siapa yang mengira bahwa kita akan bekerja sangat keras untuk memasang jebakan dan dia akan melompat terlebih dahulu. Semua pemrakarsa merenungkan betapa mereka membenci Yang Qi dan tidak sabar untuk melihatnya mati. Namun, mereka tidak membiarkan perasaan atau pikiran seperti itu muncul di wajah mereka. Kepala masyarakat Yang Qi, hanya sebentar lagi kami akan memanggil Anda sebagai rektor tertinggi. Kami sangat berharap Anda akan menjaga kami pada saat itu. Tentu saja aku akan, Yang Qi berkata dengan dingin, cara seorang atasan berbicara dengan bawahannya.
Namun, banyak dari Anda perlu mengetahui tempat Anda. Saya tidak akan bersikap lunak sama sekali. Siapapun yang melanggar aturan akan segera dieksekusi. Para pemrakarsa bereaksi dengan keheranan yang terlihat, hampir tersedak karena syok. Di dalam, mereka mulai mengutuknya, dan benar-benar harus menahan diri untuk tidak menyerangnya. Pang kecil ini benar-benar ingin dibunuh. Seberapa tak berwajah Anda harus secara terbuka mencaci kami seperti itu. Dia pasti mencari kematian, dan kita tidak akan membiarkan dia lolos. Di dalam, para penggagas melolong dengan marah, tetapi di luar, mereka berpura-pura tersenyum. Tentu saja, salah satu dari mereka berkata, "Rektor tertinggi, Anda benar sekali. Mulai sekarang, kami akan setia sepenuhnya kepada Anda. Kami tidak sabar untuk mulai bekerja membawa kolegium kembali ke kejayaan." "Iya, tentu saja," kata yang lain. Mereka semua tertawa, tetapi ekspresi mereka membuat mereka terlihat seperti sedang menangis. SWAT 17 terkekeh dalam hati. Bajingan orang menyebalkan ini suka menyalahgunakan kekuasaan mereka, tetapi kakak mudaku menyuruh mereka melilitkan jarinya. Ini luar biasa. Sungguh sekelompok orang bodoh yang konyol, pikir Yangki. Sebentar lagi, mereka akan terlihat lebih konyol lagi. Tak lama, Titan Emperor Collegium muncul di depan mereka dan Yangki segera melihat pesawat inisiasi yang basah kuyup. Pada awalnya, tidak ada yang tampak salah, tetapi dengan diam-diam menggunakan kekuatan roda takdir, dia bisa merasakan bahaya yang mengintai di sana. Itu menegaskan kecurigaannya bahwa ini adalah jebakan yang mematikan. Namun, roda takdir juga memberitahunya bahwa pada akhirnya dia akan bisa keluar hidup-hidup. Menjaga kewaspadaannya, dia memasuki pesawat inisiasi. Para penggagas berkumpul di tengah, dengan rektor tertinggi memimpin. Ketika dia melihat Yangki, dia segera bangkit. "Jadi kamu akhirnya datang, Yangki. Rektor tertinggi, saya mendengar Anda ingin menyerahkan posisi Anda kepada saya. Tapi jujur, saya tidak melihat bagaimana saya bisa mengisi sepatu Anda. Saya khawatir saya harus menolak tawaran Anda dan..." "Oh, itu tidak perlu," sela rektor tertinggi dengan cepat. "Kamu pasti memenuhi syarat untuk menjadi rektor tertinggi. Soalnya, saya sudah menghubungi surga di atas dan mereka menyetujui proposal saya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah melalui formalitas, dan surga di atas akan memberkati Anda dan secara resmi menyebut Anda rektor tertinggi. Pada saat itu, semua pemrakarsa akan menundukkan kepala mereka kepada Anda." "Apakah begitu?" Yangki berkata, lalu berhenti secara dramatis. Selama waktu itu semua orang berdiri di sana dengan napas tertahan. Beberapa penggagas bahkan gemetar ketakutan. "Tidak perlu musyawarah." Rektor tertinggi tiba-tiba berkata, "Ayo, semuanya, sampaikan rasa hormat Anda kepada rektor tertinggi yang baru." Dengan itu, ia memberikan pandangan yang berarti kepada para penggagas, para wakil rektor, dan para tokoh masyarakat. Tentu saja, semua orang buru-buru melangkah maju, menundukkan kepala dengan hormat, dan memberi hormat. "Yangki, tolong, terimalah posisi rektor tertinggi, dan kirimkan petisi Anda ke surga yang tinggi sehingga kami dapat secara resmi memanggil Anda seperti itu." Sambil tertawa terbahak-bahak, Yangki berkata, "Baiklah, baiklah. Karena Anda semua tampaknya sangat menginginkan ini, saya akan menerima kemurahan hati Anda. Bagaimanapun, saya tidak ingin menjadi tidak sopan. Mari kita mulai upacaranya, Rektor Agung." "Baiklah," kata rektor tertinggi, berseri-seri dengan gembira. "Kamu berdiri di tempat itu tepat di sana dan memanjatkan doamu ke surga yang tinggi. Mereka akan mengirimkan dekrit sebentar lagi." "Betulkah hebat?" Yangki maju 2 langkah ke tempat yang ditunjukkan oleh rektor tertinggi, di mana sebuah lingkaran telah dicetak di tanah. Kemudian dia menengadah ke langit. Rektor tertinggi memandang dengan penuh semangat saat dia menunggu Yangki mulai berdoa. Namun, Yangki tidak berdoa. Sebaliknya, dia menunjuk ke kejauhan dan berkata, "Hei, apa itu?" "Apa?" Semua orang menoleh untuk melihat ke arah yang dia tunjuk. Itu semua gangguan yang dia butuhkan. RUUMBLE. Dia tiba-tiba melesat ke udara, berubah menjadi roda besar yang bergemuruh keras saat berputar. Seluruh Plane of Initiation langsung ditutupi dengan kekuatannya saat menggunakan kekuatan takdir untuk memutar dan mendistorsi bahkan daus surga. Abadi dari surga turun ke dunia fana, utusan dari dunia abadi. Anda pikir Anda bisa menyelinap dan berkomplot melawan saya mengharapkan itu. Ini adalah roda takdir, dan itu bisa mengubah masa depan Anda. Anda tidak ditakdirkan untuk mati di sini pada awalnya, tetapi begitu roda takdir mulai berputar, itu bisa mengubah segalanya. Dan sekarang, nasibmu akan dikubur.
Kemudian dia melepaskan serangan paling kuat yang dia bisa. Ketika dia hanya demi Immortal Orde kedua, dia sudah bisa bertarung dan membunuh Lei Jiushu, seorang penghancur yang kuat. Sekarang dia berada di urutan keempat, puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dengan roda takdir yang dalam di sisinya. Dan sekarang, dia menggunakan semua kekuatan yang dia bisa kumpulkan untuk melancarkan serangan ke Plane of Initiation. A3. Jeritan kesakitan bergema di langit dan bumi saat pesawat inisiasi bergetar hebat, lalu mulai runtuh. Yang Qi telah melukai utusan abadi. Yang Qi membuat keputusan cepat, lalu melanjutkan dengan serangan mematikan, secepat kilat yang bahkan tidak bisa dihindari oleh utusan abadi. Meskipun dia belum memiliki roda takdir penuh, itu masih dipenuhi dengan kekuatan Legiun Dewa, yang merupakan sesuatu yang hanya bisa dilawan oleh sedikit orang. Dia memanfaatkan momen itu untuk melukai lawannya dengan serius. Utusan abadi berteriak dengan sedih, tetapi itu tidak ada gunanya. Ketika Yang Qi menyerang, itu dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang tak terukur, jenis yang dapat mengguncang alam semesta, melemparkan ruang waktu ke dalam kekacauan, membalikkan yin dan yang, melampaui 5 fase, dan menghancurkan seluruh alam keberadaan. Tangan satu dewa, penciptaan, penghancuran, alam, abadi, ion, paramita, dan sikap terakhir keabadian. Meskipun Well of Fate telah benar-benar menghancurkan utusan abadi, Yang Qi ingin bermain aman. Dengan demikian, dia melepaskan ke-9 sikap tangan dari satu dewa, yang berpuncak pada yang terkuat dari semuanya, keabadian. Suara gemuruh yang intens bergema saat roh dewa yang tak terhitung jumlahnya muncul, sosok dengan kekuatan besar, semuanya berdoa kepada satu individu. Entitas tanpa nama itu tidak lain adalah Mahadewa. A akan turun ke Yang Qi, sesuatu yang bisa melampaui sungai waktu itu sendiri dan mengabaikan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Akibatnya, serangan tinjunya adalah tipe yang bisa memerintahkan Legiun Dewa. Itu bahkan bisa memanipulasi keabadian dan menghancurkan masa depan. Jagoan, tanpa ragu-ragu, dia mengirim kekuatan penghancur itu langsung ke utusan abadi. Hanya pada titik inilah utusan muncul di tempat terbuka. Dia tampak seperti pria parubaya, berlumuran darah namun berdenyut dengan energi abadi yang melampaui 10 kali lipat Lei Jiushu. Meskipun begitu, serangan tinju terakhir Yang Qi menghantam dadanya, meledak ke seluruh tubuhnya, dan keluar dari punggungnya. Ketika tangannya muncul ke tempat terbuka, itu memegang hati berwarna porselen semi-transparan yang berkedut saat memancarkan kekuatan seluruh dunia abadi. Itu adalah jantung dari surga abadi. Setelah naik, makhluk abadi akan menciptakan tubuh abadi dan dibaptis oleh dunia abadi, memberi mereka akses ke kekuatan besar. Mereka akan berubah dalam setiap aspek, termasuk organ mereka, kulit mereka, tulang mereka, dan yang lainnya. Akibatnya, mereka akan memperoleh kekuatan pertempuran 10 kali lebih tinggi daripada sebelum mereka naik. Sayangnya, peningkatan efektivitas organ-organ dalam tubuh berarti bahwa, jika salah satu hilang, kerusakan energi vital yang dihasilkan akan parah. Dengan tubuh abadi, setiap anggota tubuh dan organ seperti benda abadi yang tak tergantikan. Jika seorang abadi kehilangan hal seperti itu, mereka akan membutuhkan cadangan kekuatan universal yang spektakuler untuk pulih dari kehilangan, dan bahkan perlu memperbaiki diri mereka sendiri dalam tungku pil yang sebenarnya. Dalam langkah lahir kembali dari tingkat Sage Agung, adalah mungkin untuk mereformasi organ dan bahkan tubuh yang hilang. Tetapi setelah menjadi abadi, sangat sulit untuk dilahirkan kembali. Bagaimanapun, makhluk abadi bukan lagi manusia biasa. Setiap helai rambut di kepala makhluk abadi itu unik dan tak tergantikan, dan sangat kuat sehingga bisa membunuh bahkan demi immortal. Bagaimana hal-hal seperti itu bisa begitu saja disalin atau diganti? Namun Yang Qi hanya membutuhkan satu serangan untuk merobek hati utusan abadi ini. Mempertimbangkan betapa berharganya organ hati, itu hanya mungkin untuk membayangkan bagaimana kekuatan abadi dilemparkan ke dalam kekacauan. Pada titik ini, tombak Dewa Neraka muncul dan Yang Qi menusukkannya ke kepala utusan abadi. Sialan, sialan, hatiku. Dalam sekejap mata, utusan abadi merasakan kekuatannya terkuras dan keterampilan abadi didorong ke dalam ketidakharmonisan. Tentu saja, ini adalah dunia fana, dengan demikian, makhluk abadi ini adalah entitas puncak. Bahkan tanpa hati, dia bisa saja membantai seseorang seperti Lei Jiushu. Tapi Yang Qi berbeda, Yang Qi memiliki gen yang sempurna dan kekuatan pertempuran yang melampaui dunia fana. Utusan abadi akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya dan mengambil tindakan. Aktivasi 5 fase Nimitta dan Animita sekolah Buddhisme yang mendalam satukan kosmos. 1. Dunia kecil muncul dari rambutnya, terbakar dengan kekuatan. Setiap rambut di kepalanya adalah benda abadi yang kuat,
dan dia menggunakannya sebagai senjata untuk menyerang Yang Qi. Masih berjuang bahkan setelah aku merobek hatimu. Yang Qi kabur ke dalam gerakan, menghindari kekuatan penghancur dan memanggil roda takdirnya lagi. Simfoni malam hari. Tombak Dewa Infernal dibunyikan dengan lagu kematian, haus akan kekuatan hidup untuk dikonsumsi saat Yang Qi menikamnya ke dahi utusan abadi. Kamu punya banyak nyali, sembur utusan abadi. Beraninya kau mencoba membunuhku. Saya seorang utusan dari surga Kaisar Titan. Apakah kamu tidak takut akan hukuman dari surga ketakutan? Dia mengangkat tangannya untuk memblokir jalan ke dahinya. Namun, saat itulah suara robekan yang keras terdengar saat tombak Dewa Neraka menusuk telapak tangannya. Aku akan membunuhmu terlepas dari Titan Emperor Heaven. Apa sih surga Kaisar Titan itu? Dunia abadi tingkat rendah saya akan segera naik, dan semua orang di surga Kaisar Titan akan berakhir sebagai budak saya. Aku tahu tentang konspirasi kecilmu. Anda tidak berniat menjadikan saya rektor tertinggi kolegium ini. Anda ingin menangkap saya dan membawa saya ke dunia abadi di atas. Maaf, tapi kamu akan mati. Tanpa ragu-ragu, Yang Qi menggunakan darah satu dewa untuk menggerakkan roda takdir, yang menghantam utusan abadi itu tanpa terkalahkan. Berdebar, kepala utusan abadi mulai runtuh seperti genteng tanah liat, menyebabkan darah mengalir keluar di mana-mana. Tentu saja, itu bukan darah biasa. Itu dipenuhi dengan kekuatan universal dan hukum magis dari dunia abadi. Bahkan setetes darah seperti itu akan menjadi seperti lautan kekuatan di dunia fana dan bisa melahirkan makhluk hidup yang tak ada habisnya. Pecah api neraka. Dalam sekejap mata, Yang Qi mendorong utusan abadi yang terluka parah ke dalam wadah, lalu menguncinya erat-erat dengan segel Dewa Iblis. Kemudian, dia mengecilkan wadah menjadi seukuran kepalan tangan dan melemparkannya ke surga Legiun Dewa. Utusan abadi adalah entitas seperti teladan yang bahkan rektor tertinggi dan pemrakarsa akan bersujud tanpa berpikir. Tapi sekarang dia terjebak, dan bisa disempurnakan sesuka hati oleh Yang Qi. Yang Qi melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, lalu melayang turun dari atas ke tanah di Plane of Initiation, di mana dia melihat sekeliling ke rektor tertinggi, penggagas, kepala masyarakat, dan wakil rektor yang terpana. Pertarungan yang baru saja terjadi telah berakhir dalam sekejap mata, dan tidak ada yang hadir yang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bertindak berdasarkan naluri murni saja, mereka mundur dari Yang Qi. Sebelum mereka bahkan bisa mendapatkan kembali ketenangan mereka, pertarungan sudah berakhir, utusan abadi di penjara, dan Yang Qi berdiri di depan mereka dengan senyum ganas di wajahnya. Apa-apa yang baru saja terjadi? Rektor tertinggi tergagap. Apa yang baru saja terjadi? Kata Yang Qi. Kamu tidak tahu. Nah, izinkan saya meringkas. Anda memikat saya ke sini dengan dalih menjadikan saya rektor tertinggi berikutnya. Tapi kenyataannya, itu adalah jebakan, dan utusan abadi itu menunggu di sini untuk menangkapku. Untungnya bagi saya menyadari apa yang terjadi, jadi saya menangkap utusan abadi sebagai gantinya, yang akan saya bunuh dan asimilasi nanti. Pertanyaan sebenarnya adalah apa yang harus dilakukan dengan Anda? Saat dia berbicara, dia berjalan mendekat dan duduk di singgasana rektor tertinggi, lalu mengetukkan jarinya di atasnya, menyebabkan suara yang jernih dan bergema. Pada titik ini, salah satu kepala masyarakat kehilangan kendali. Yang Qi, dia berteriak, beraninya kau, Anda membunuh utusan abadi. Tanda seru, sudah cukup buruk bahwa Anda telah menabur kekacauan di dunia fana, tetapi sekarang Anda telah pergi dan menghina dunia abadi. Kamu telah menodai nama surga di tempat tinggi. Menunjuk jarinya menuduh Yang Qi, dia melanjutkan, lepaskan utusan segera. Kemudian bersujud dan akui kejahatanmu. Jika Anda kembali ke dunia abadi dengan utusan abadi, Anda bahkan mungkin akan menjalani semua ini. Jika tidak, dunia abadi akan menghujani Anda dengan amarah dan Anda tidak akan berdaya sama sekali untuk membela diri. Oh, Anda adalah kepala masyarakat dari Pil Society, kan beruntung bagimu. Aku membutuhkan budak yang baik untuk meramu pil untuk klanku, jadi karena itu aku tidak akan membunuhmu. Dia melambaikan tangannya. RUUMBLE. Letusan energi vital menyeret kepala masyarakat dan memaksanya berlutut di depan Yang Qi. Tidak, kepala masyarakat berteriak dengan marah, namun dia tidak berdaya untuk bangkit. Yang Qi benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan Chief Pil, yang ahli dalam meramu pil. Pembuat pil Grandmaster dapat membuat segala macam pil roh dasar yang sangat berguna untuk pembudidaya tingkat rendah, seperti yang ada di tingkat seni energi atau leviathan. Membunuh kepala masyarakat ini akan menjadi pemborosan besar. Faktanya, Yang Qi berencana untuk membuat seluruh Pil Society tetap ada untuk melayani sebagai budak klan Yang. Ada masyarakat lain yang ingin dia pertahankan juga, seperti Swordsmith Society dan Forging Society. Tidak mau mundur,
ketua masyarakat, kata Yang Qi. Bagus. Saya memiliki seni iblis tanpa batas yang akan saya gunakan untuk menanam benih iblis di lautan kesadaran Anda. Jika benih itu aktif, hidup Anda akan berubah menjadi siksaan tanpa akhir. Hanya jika Anda menjalankan kepercayaan penuh kepada saya, itu akan tetap tidak aktif. Yang Qi menjentikkan jarinya dan peluru kecil energi iblis muncul, lengkap dengan wajah manusia yang ganas. Dalam sekejap mata, itu melesat keluar dan membenamkan dirinya ke dalam lubang perut kepala masyarakat. A3, teriaknya kesakitan, menggeliat di tanah seolah-olah dia telah digigit oleh 10.000 ular berbisa. Setelah disegel, dia tidak bisa melepaskan seni energi apapun, membuatnya terlihat hampir seperti manusia biasa. Sifat teriakannya yang mengerikan menyebabkan semua orang yang hadir gemetar secara fisik, bahkan para penggagas dan rektor tertinggi. Mempertimbangkan berapa banyak iblis-iblis kelahiran neraka yang dipanggil Yang Qi, wajar saja jika dia mengambil beberapa seni energi iblis-iblis di sepanjang jalan. Teknik benih iblis cukup ajaib. Jika subjek tidak sepenuhnya setia, benih iblis akan menyebabkan mereka tersiksa tanpa akhir dan membuat mereka tidak mungkin menggunakan seni energi apapun. Apakah Anda akan mengatakan sesuatu? Rektor Agung Yang Qi bertanya, mengabaikan kepala masyarakat yang berteriak, yang rasa sakitnya akan mereda secara otomatis begitu dia mengakui kesetiaan. Apakah kamu benar-benar mati untuk menjadikan kami musuhmu? Yang Qi, kata rektor tertinggi, wajahnya pucat pasi. Kami didukung oleh surga Kaisar Titan. Jika Anda membunuh kami semua, bahkan jika Anda menghapus kolegium dan seluruh sistem planet, dunia abadi tidak akan membiarkan Anda lolos. Anda akan menerima hukuman yang tidak dapat dipahami dari surga di atas. Dengar, saya akan menyerahkan posisi saya kepada Anda sekarang jika Anda membiarkan utusan abadi pergi. Apa yang kamu katakannya? Memukul. Sebelum rektor tertinggi bisa selesai berbicara, Yang Qi menamparkan sisi wajahnya dan membuatnya jatuh ke tanah. Melolong dalam rasa malu dan marah, dia mencoba untuk berdiri, tetapi sebelum dia bisa, sebuah kaki menginjak wajahnya dan mendorongnya kembali. Ini adalah penghinaan. Penghinaan yang mentah dan luar biasa. Rektor tertinggi pada dasarnya adalah penguasa seluruh sistem planet ini, dan telah berkuasa selama 1 juta tahun. Dia adalah tipe orang yang tidak akan pernah dipermalukan oleh siapapun. Faktanya, kata-katanya adalah hukum di dunia fana. Banyak ahli di dahulu Wild, Wise Wild, Brute Wild, dan Proto Wild akan gemetar ketika dia berbicara. Tapi sekarang, disinilah dia, tidak berdaya dan diinjak-injak ke tanah. Posisi kamu, kata Yang Qi. Maaf, saya tidak tertarik. Saya tidak akan tertarik bahkan jika Anda menawarkan untuk membiarkan saya memerintah surga Kaisar Titan itu sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Anda bersekongkol melawan saya berulang kali, terus-menerus melemparkan lebih banyak bahan bakar ke api. Dia menginjak wajah rektor tertinggi lagi, menambahkan beberapa kekuatan dari Gat Mammoth penghancur neraka untuk memancing jeritan kesakitan. Itu akan menentang tatanan alami bagi saya untuk tidak membunuh Anda. Surga Kaisar Titan Huff. Aku akan membunuh setiap utusan abadi yang mereka kirimkan ke arahku. Dengan seni energi yang saya kembangkan, saya dapat mengubah surga Kaisar Titan menjadi kuburan jika saya mau. Dia menginjak lagi, menyebabkan darah menyembur keluar dari luka di wajah rektor tertinggi. Biarkan rektor tertinggi pergi. Kamu benar-benar pemberontak, Yang Qi. Kami seharusnya tidak pernah merekrutmu. Meskipun para penggagas semua berteriak dengan marah, tidak ada dari mereka yang berani melakukan satu gerakan pun. Lagi pula, jika Yang Qi bisa mengeluarkan utusan abadi, jelas apa yang bisa dia lakukan untuk mereka. Mendera. Jeritan terdengar saat Yang Qi melambaikan tangannya ke arah penggagas yang paling keras, membuatnya terbang. Kemudian, bahkan ketika pria itu jatuh di udara, dia tiba-tiba meledak, menyebabkan seluruh Plane of Initiation bergetar. Keheningan yang mematikan mengikuti. Berlutut, kalian semua. Sejak saat itu, tidak ada kolegium Kaisar Titan. Sebagai gantinya, kita akan memiliki Sage Monarch Collegium. Selanjutnya, sistem planet Kaisar Titan sekarang akan disebut sebagai sistem planet Sage Monarch. Memahami mulai sekarang, Anda adalah warga planet Sage Monarch. Tunggu. Tidak, Anda adalah budak dari sistem planet Sage Monarch, dengan kedudukan yang setara dengan Guk-Guk. Meraih leher rektor tertinggi, dia mengangkatnya ke udara dan berkata, kamu juga seorang budak, rektor tertinggi. Faktanya, kamu akan menjadi kasim pengadilan, yang terendah dari semua peringkat. Bah, kata rektor tertinggi, aku menolak untuk mengakuimu, pemberontak. Anda tidak bisa membunuh saya. Tanda merek jiwaku berlindung di kedalaman surga Kaisar Titan. Bahkan jika aku mati, aku akan dibangkitkan di dunia abadi. Aku akan hidup selamanya,
Tidak sepertimu, yang akan segera menderita kematian yang mengerikan. Apakah kamu mencoba membuatku kesal, mungkin berharap aku akan membunuhmu lebih cepat? Maaf, aku tidak berencana membunuhmu. Tidak, aku akan melumpuhkan seni energimu. Tanpa peringatan apapun, Yang Qi mengulurkan tangannya yang lain dan menusukkan jarinya ke tengkorak rektor tertinggi. Rektor tertinggi berteriak nyaring, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan rasa sakit yang mengejutkan yang mengalir melalui dirinya. Perlahan tapi pasti, semua hukum magis dan darah saripatinya diekstraksi, menjadi ara-ra berwarna darah yang jatuh ke telapak tangan Yang Qi. Ini adalah teknik tak terbatas lainnya dari Dao Setan, yang dapat digunakan untuk mengekstrak intisari murni dari seorang individu dan membuat mereka benar-benar lumpuh. Bahkan bisa mengekstrak gen dan esensi seseorang. Sungguh darah yang indah, ara-ra, kata Yang Qi. Rektor tertinggi, gen Anda pasti puluhan juta kali lebih kuat dari biasanya. Hebat, gen Anda akan membantu saya membesarkan seluruh generasi ahli top. Setelah mengurangi rektor tertinggi menjadi sesuatu yang kurang dari seekor guk-guk, Yang Qi melemparkannya ke samping. Pedang 17, bawa rektor tertinggi ke planet Sage Monarch. Tunggu, paku dia ke dinding perguruan tinggi dengan lengan dan kakinya. Dengan begitu, semua orang akan tahu betul telah terjadi pergantian kepemimpinan. Akan dilakukan, saudara muda. SWAT 17 meraih rektor tertinggi dan membawanya pergi untuk memakunya. Sekarang, apa yang harus dilakukan dengan kalian semua? Yang Qi bergumam, melihat sekeliling ke semua orang yang hadir. Setelah beberapa saat, tatapannya tertuju pada inisiator bermuka dua yang telah berurusan dengannya sejak awal. Anda, dapatkan di sini dan kau tahu. Kamu akan menjadi pekerja keras di Sage Monarch Collegium. Yang Qi, teriak pria itu. Ketika musuh menyerah, kamu harus menyelamatkan nyawanya. Saya akan bekerja untuk Anda. Aku akan mengakui kesetiaan. Mengapa Anda berbicara tentang mengubah kita menjadi budak? Ini benar-benar penghinaan. Oh, Anda tidak ingin bekerja sebagai budak? Yang Qi berkata dengan senyum penuh teka-teki. Tentu saja tidak. Kami adalah penggagasnya, kami semua setengah penghancur di puncak pendakian. Tidak mungkin kita bisa setuju untuk bekerja untuk sekelompok orang bijaksana hebat dan demi immortal. Bagaimana dengan ini? Yang Qi perlakukan kami dengan adil, dan kami akan bekerja keras untuk Anda. Kami akan membantu Anda mengatur Sage Monarch Collegium Anda. Tidak mungkin kamu bisa melakukannya tanpa bantuan kami. Dari cara penggagasnya mengoceh, sepertinya dia sangat yakin Yang Qi akan menyetujui lamarannya. Tapi saat itulah Yang Qi berkata, jadi maksudmu menjadi budak lebih buruk daripada mati dalam hal ini? Baiklah. Aku akan memastikan kamu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. A3. Ceritan lain bergema saat Yang Qi menggunakan seni energi yang sama dari sebelumnya untuk mengekstrak darah dan esensinya. Setelah itu, pria itu menjatuhkan diri ke tanah seperti sekarung kentang. Dengan itu, Yang Qi memanggil Dewa Iblis yang sangat besar dan berkata, paku dia ke dinding juga. Pastikan dia ditempatkan di tempat yang tinggi di mana semua orang bisa melihatnya. Melihat sekeliling, dia melanjutkan, jadi bagaimana dengan kalian semua? Apakah ada orang lain yang menolak menjadi budak? Kami setuju untuk menjadi budak. Semua penggagas, ketua masyarakat, dan wakil rektor mulai berteriak, berlutut dan bersujud ketakutan. Oh kalian semua, sayangnya, ada beberapa dari Anda yang tidak bisa saya tinggalkan hidup-hidup. Jelas, Yang Qi tahu bahwa seluruh kelompok akan menyerangnya saat mereka bisa. Boom, 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 boom. Cahaya menyilaukan bersinar dari matanya, menyebabkan beberapa penggagas meledak menjadi awan darah dan darah kental. Hal yang sama juga dialami sejumlah ketua dan wakil rektor. Pada saat yang sama, Yang Qi memastikan untuk menghancurkan tanda merek jiwa mereka. Ketika selesai, semua yang selamat meneriakkan hal yang sama. Jangan bunuh kami, tuanku. Kami akan bekerja untuk Anda. Kami akan setia. Yang Qi telah membunuh seluruh penggagas, wakil rektor, dan kepala masyarakat dengan efisiensi yang brutal, dan yang selamat semuanya kedinginan karena ketakutan. Bam! Hanya ketika kepala masyarakat dari Rampage Society meninggal, dia akhirnya menghentikan pembunuhan itu. Karena kalian semua telah mengakui kesetiaan, aku akan berhenti di sini, katanya dengan senyum ganas. Selama kamu tetap mengantre mulai sekarang, dan melakukan tugas budakmu, kamu akan diizinkan untuk hidup. Namun, jangan pernah berpikir untuk mencoba meningkatkan banyak hal dalam hidup Anda. Anda akan menjalani sisa hari Anda sebagai budak. Memahami? Ya tentu, segala puji bagimu, tuanku. Kami akan melakukan apapun yang Anda katakan. Beberapa pemrakarsa benar-benar membenturkan dahi mereka ke tanah saat mereka bersujud.
Mereka tidak lagi memiliki rasa harga diri atau martabat dan siap untuk bertindak dalam kepamahadewa penuh. Sangat baik, Anda semua diberhentikan. Sekarang pergi ke semua planet yang membentuk sistem planet Sage Monarch baru dan pastikan semua orang setuju untuk mengantre. Eksekusi siapapun yang melawan. Yang Qi, tolong, hentikan pembunuhan itu. Seru kepala masyarakat dari Righteous Energy Society. The Titan Emperor Collegium sudah kehabisan tenaga, dan hampir tidak bisa melawan kolegium lain. Jika kamu terus membunuh orang, dan kami diserang, bagaimana kami bisa membela diri? Merasa ingin bunuh diri, kan? Kata Yang Qi. Menjangkau, dia menusukkan jarinya ke tengkorak kepala masyarakat dan mengeluarkan arah darah lainnya. Sejujurnya saya terkejut Anda akan berpikir Anda memiliki hak untuk secara langsung menyebutkan nama keluarga dan nama saya. Kalian semua, ingatlah bahwa aku adalah tuanmu, dan kalian adalah budak rendahan. Saya menjalankan kolegium ini sekarang, dan jika saya ingin membunuh seseorang, saya akan membunuh mereka. Ketika saya memberi Anda perintah untuk mengeksekusi seseorang, Anda melakukannya. Anda tidak memiliki wewenang untuk mempertanyakan perintah saya. Anda bukan pejabat pemerintah, Anda adalah budak. Anda sebaiknya memasukkan fakta itu ke dalam pikiran Anda. Anda tidak memiliki posisi, tidak ada jiwa, tidak ada pikiran Anda sendiri, dan tidak ada kebebasan. Semua orang menggigil ketakutan. Kamu pikir kita kehabisan tenaga? Dengarkan baik-baik. Saya tidak membutuhkan apa yang disebut tenaga kerja. Aku bisa memanggil iblis-iblis tak terbatas dari neraka, termasuk paragon demi immortals. Fakta bahwa saya membiarkan Anda hidup dari potongan-potongan sampah adalah suatu kebaikan. Sejujurnya, kamu sama sekali tidak berguna bagiku. Memahami jika tidak, maka saya akan dengan senang hati membunuh kalian semua. Semua orang menundukkan kepala, jantung berdebar ketakutan saat diingatkan bahwa Yang Qi bisa memanggil pasukan iblis-iblis. Yang Qi sama sekali tidak merasa kasihan pada mereka. Dia tahu bahwa memberi mereka posisi kekuasaan bukanlah pilihan. Lagi pula, jika mereka berhasil dalam rencana mereka, keluarga dan teman-temannya bahkan tidak akan hidup sekarang. Dia harus menghancurkan mereka secara menyeluruh dan memastikan mereka menerima tempat mereka sebagai budak. Kalau tidak, dengan basis kultivasi setinggi milik mereka, mereka pasti akan menimbulkan masalah. Segera, pembersihan dimulai. Itu bukan hanya pembersihan Titan Emperor Collegium, melainkan seluruh Central Planetary River. Itu adalah inti dari Yorewild, Weiswild, Brutewild, dan Protowild, sebuah tempat dengan jutaan demi jutaan planet yang dihuni oleh banyak pembudidaya kuat dan penting yang tak terhitung jumlahnya. Di masa lalu, diasumsikan bahwa tinggal di Central Planetary River menempatkan seseorang pada posisi yang paling aman. Tapi sekarang itu dilemparkan ke dalam kekacauan total. Badai darah naik, dengan fluktuasi magis menyebabkan segalanya bergetar. Ketika semuanya dimulai, sebuah suara melayang ke telinga semua orang yang hadir. Kolegium Kaisar Titan yang bejat dan tirani tidak ada lagi. Yang Qi abadi dari sistem planet Sage Monarch menggulingkan rektor tertinggi dan menaklukkan kolegium. Sejak saat itu, undang-undang baru mengatur tempat ini. Semua siswa akan diminta untuk membawa lencana sistem planet Sage Monarch, dan semua klan di Fourwild memiliki 3 hari untuk datang ke Central Planetary River untuk memberikan penghormatan dan kesetiaan. Mereka yang datang akan disambut di Sage Monarch Collegium. Mereka yang menolak akan dimusnahkan. Segera, gerombolan siswa menyapu untuk menegakkan hukum baru, dipimpin oleh iblis-iblis yang dipanggil yang akan mengikuti perintah Yang Qi untuk surat itu. Siapapun yang melawan mereka langsung dibunuh. Adapun siswa yang menolak untuk tunduk, mereka dieksekusi mati. Setelah Central Planetary River dikendalikan, Yorewild, Weiswild, Brutewild, dan Protowild ditangani. Saat darah menghujani bekas sistem planet Kaisar Titan, Yang Qi tetap berada di posisi sentralnya, menggunakan portal neraka untuk memanggil gelombang hantu iblis yang tak ada habisnya. 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 1 miliar. Tak lama, ada 10 miliar iblis-iblis dari segala jenis di kolegium, membuatnya tampak seperti neraka telah datang ke dunia manusia. Yang Qi tahu bahwa dia pasti akan menghadapi perlawanan dari 4 liar, jika dia membongkar kolegium Kaisar Titan. Beberapa penduduk akan melarikan diri, atau mungkin mengorganisir perlawanan. Oleh karena itu, dia tanpa henti memanggil iblis-iblis dan menciptakan pasukan yang sangat besar. Itu adalah caranya untuk tetap mengontrol. Pada saat yang sama, dia mencapai Yorewild dan mulai menarik sistem planet Sage Monarch yang ada ke arah Central Planetary River. Titan Emperor Collegium adalah istana surgawi besar yang telah dibangun oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya selama 1 juta tahun atau lebih.
Itu dipenuhi dengan harta karun dan banyak lokasi rahasia lainnya yang dilindungi oleh sihir penangkal. Begitu dia menggabungkan semua lokasi itu dengan sistem planet Sage Monarch, dia akan memiliki akses ke lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya. Dan sumber daya yang sekarang akan tersedia untuk klan Yang dan saudara angkatnya akan memungkinkan mereka untuk maju dengan pesat. Jelas, dia tidak akan menyia-nyiakan sumber daya pada siswa yang diperbudak. Lagi pula, mereka tidak pernah bisa dipercaya. Faktanya, bahkan iblis-iblis lebih dapat dipercaya. Konon, sekarang bukan waktunya untuk pembantaian, itulah sebabnya dia memperbudak mereka alih-alih membunuh mereka. RUUMBLE. Pada titik ini, Bunda Suci terbangun dari trans meditatifnya dan kesengsaraan surgawi segera terbentuk di atasnya. Namun, dia menghilangkannya dengan mudah dan setengah jalan ke tingkat penghancuran. Bahkan saat dia melihat sekeliling pada dengungan aktivitas, dia mendengar pengumuman Yang Qi. Luar biasa, anakku, pikirnya, matanya berbinar. Anda menstabilkan sistem planet, dan akan segera naik ke ketinggian yang akan melampaui saya dalam segala hal. Saat sistem planet Sage Monarch berkembang, Yang Qi memusatkan perhatiannya pada Hellfire Crucible dan utusan abadi di dalamnya. Jadi, utusan abadi, siapa namamu? Saya ingin tahu nama-nama orang yang saya bunuh. Sebentar lagi, kamu akan mati, dan aku akan mengasimilasi kekuatanmu. Punya kata-kata terakhir bukan berarti saya akan menghormati permintaan apapun yang Anda miliki. Orang lain mungkin menghormati Anda sebagai utusan abadi, tetapi bagi saya Anda kurang mengesankan daripada seekor guguk. Beraninya kau, teriak utusan abadi. Kau orang menyebalkan tikus. Saya seorang surga abadi. Aku tak terkalahkan di dunia fana. Anda tidak hanya menunjukkan rasa tidak hormat, Anda benar-benar memberontak. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan, aku berjanji. AIEE. Jari-jari Yang Qi menempel pada tengkorak utusan abadi, dan pusaran terbentuk. Dalam sekejap mata, utusan abadi mulai tampak layu. Tidak bisakah Anda mengatakan sesuatu yang lebih imajinatif ya? Kurasa aku hanya akan menggunakanmu untuk mendorong diriku menuju terobosan lain. Jangan bunuh aku. Tolong, jangan bunuh aku. Utusan abadi dapat mengatakan bahwa Yang Qi benar-benar akan membunuhnya. Namaku Titan Duelbringer. Saya bukan hanya makhluk abadi yang acak, saya dari klan kekaisaran di surga Kaisar Titan. Saya memiliki darah Kaisar Titan yang tak terbatas di dalam diri saya. Membunuhku tidak akan seperti membunuh makhluk abadi biasa. Begitu Kaisar Langit Titan mengetahuinya, mereka akan memusnahkan seluruh kolega Sage Monarch milikmu. Dengar, luangkan saja hidupku, dan aku bisa melaporkan kembali ke dunia abadi dan memberitahu mereka bahwa semuanya baik-baik saja di sini. Saya bahkan dapat meminta mereka mengirim sumber daya ke sini. Pikirkan saja berapa banyak yang bisa Anda untungkan. Oh, Yang Qi berkata, mengendurkan tangannya. Jika utusan ini benar-benar dapat mengirim kembali kabar yang menenangkan dunia abadi, dan bahkan mungkin meminta sumber daya, pasti akan sangat berharga untuk menyelamatkannya. Iya, saya serius. Saya menghabiskan 30.000 tahun, dan sejumlah besar kekuatan universal, untuk mengolah tubuh abadi ini. Aku benar-benar tidak ingin mati. Tunjukkan saja belas kasihan, dan aku akan membuatnya sepadan dengan waktumu. Yang Qi berpikir sejenak. Baiklah, aku akan mengampunimu untuk saat ini. Tapi jangan berpikir bahwa saya percaya kata-kata Anda. Bagaimana dengan ini? Kirim kabar ke surga di atas sekarang juga. Beritahu mereka bahwa sistem planet Kaisar Titan dalam bahaya, dan sistem itu dapat diserbu kapan saja. Minta mereka untuk mengirimkan beberapa harta magis dan pil obat, serta beberapa jimat abadi sekali pakai. Jika saya senang dengan hasilnya, Anda akan memiliki hidup Anda. Tapi jika saya tidak bahagia ya, jangan salahkan saya karena tidak punya belas kasihan. Tentu saja, kata Titan Duelbringer, menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Saya akan mengatakan bahwa ada situasi besar di sini dan saya membutuhkan lebih banyak sumber daya. Dan saya akan menjelaskan bahwa saya tidak akan kembali sampai situasi terkendali. Dengar, mengingat aku seorang klan kekaisaran, mereka pasti akan menyetujui permintaanku. Baiklah kalau begitu, apa yang kamu tunggu? Dengan itu, Yang Qi membiarkan Titan Duelbringer muncul dari Hellfire Crucible. Kemudian dia mengirim beberapa kehendak ilahi ke dalam pikiran utusan itu, memungkinkan untuk membunuhnya dengan pikiran jika dia mencoba sesuatu yang lucu. Dengan itu, Titan Duelbringer mengulurkan tangan ke langit di atas dan mulai berdoa. Oh, pejabat abadi di surga yang tinggi, Titan Emperor Kolegium telah dihantui oleh neraka yang aneh, dan kolegium lain mengancam untuk menyerang. Situasinya mengerikan. Lebih buruk lagi,
saya disergap dan mengalami kesulitan pulih dari luka saya. Jika saya binasa, seluruh sistem planet bisa jatuh ke tangan musuh dan kita akan kehilangan fondasi kita di dunia fana. Tolong, tunjukkan rasa kasihan dan kirimkan beberapa perangkat ajaib untuk membantu saya menghadapi iblis-iblis dan pasukan musuh. Yang Qi menyaksikan kehendak ilahi naik tinggi, menuju apa yang dia tahu adalah surga Kaisar Titan. Dia tertarik untuk melihat seperti apa dunia abadi itu, dan tahu bahwa jika dia mengasimilasi Titan Duelbringer, akan mudah baginya untuk melangkah ke level penghancur. Namun, sekarang bukan waktunya untuk itu. Dia perlu menstabilkan fondasinya terlebih dahulu. Pasukan hantu iblisnya berada di Forwild, menangkap klan pembangkang dan melakukan kontrol. Namun, akan membutuhkan lebih banyak waktu sebelum sistem planet Kaisar Titan benar-benar menjadi sistem planet Sage Monarch. Dan itu akan memakan waktu lebih lama sebelum orang bisa melupakan Kolegium Kaisar Titan yang lama. Apa yang terjadi di sini? Apakah neraka euforia menyerang lagi? Sistem planet Proto-Wild adalah tempat yang kaya dan berkembang, dengan ratusan miliar planet dan konstelasi gemerlap di mana-mana. Itu memiliki segala macam organisasi yang kuat, termasuk gereja, kuil, negara, aula, organisasi, dan masyarakat. Itu adalah sarang penjahat dan pahlawan, dihubungkan oleh lubang cacing yang tak terhitung jumlahnya yang memungkinkan para pembudidaya untuk bepergian ke sana-sini dan melakukan perdagangan. Dalam hal populasi, itu melampaui Yorewild sebanyak 100 juta kali. Ada banyak tiran regional, diktator, dan banyak orang yang terhubung dengan Titan Emperor Collegium. Dan banyak dari pemimpinnya adalah demi Immortals urutan ke-8, atau bahkan ke-9. Biasanya, orang-orang seperti itu akan tetap tenang bahkan selama bencana. Tapi saat ini, mereka benar-benar panik saat pasukan besar iblis-iblis mulai merambah wilayah mereka. Beberapa dari iblis-iblis itu bahkan adalah demi Immortal urutan ke-8 dan ke-9. Sebuah penyergapan, orang-orang berteriak. Namun, yang mengejutkan banyak orang tua yang kuat, pasukan iblis-iblis ini sebenarnya dipimpin oleh penggagas dan kepala masyarakat dari Titan Emperor Collegium. Saat mereka mendekat, mereka mengumumkan, The Titan Emperor Collegium telah digulingkan dan digantikan oleh Sage Monarch Collegium. Amanat surga yang baru telah diberlakukan. Para pemimpin dari semua klan dan organisasi akan segera melakukan perjalanan ke Central Planetary River untuk menawarkan kesetiaan. Siapapun yang menolak akan dibunuh. Mustahil, teriak Paragon demi Immortal. Kolegium Kaisar Titan dihancurkan. Kami menuntut untuk menghubungi surga di atas dan meminta informasi lebih lanjut tentang. Sebelum dia bisa selesai berbicara, selusin iblis-iblis demi Immortal Paragon menerjang ke depan dan mencabik-cabiknya. Kemudian mereka melanjutkan untuk membasmi seluruh organisasi pria itu, menghapusnya sama sekali. Jeritan terdengar dan darah mengalir. Mereka yang menolak untuk tunduk akan dimusnahkan. Ada beberapa orang lain yang tidak menyerah, dan mereka juga dimusnahkan oleh iblis-iblis. Perlahan tapi pasti, sistem planet Proto-Wild ditenangkan. Adegan serupa dimainkan di Wastewild dan Brutewild. Pengalihan astral balikkan langit dan bumi membalikkan siklus matahari dan bulan. Sementara itu, Yang Qi menggunakan berbagai kemampuan ilahi dan membakar sejumlah besar kekuatan untuk mengubah sistem planet Sage Monarch secara mendasar. Segera, itu tepat di atas Kolegium Kaisar Titan dan mulai turun. RIIP. Banyak planet di sistem planet Sage Monarch meleleh, berubah menjadi cairan yang menjadi kekuatan mentah. Saat proses berlanjut, itu menyatu dengan istana surgawi yang merupakan Kolegium Kaisar Titan. Kekuasaan, kekuatan tanpa batas dan tidak pernah berakhir. Istana surgawi ini adalah alam eksistensi yang agung dan tak tertandingi. Sayang sekali bahwa semua kekuatan inisiasi terkuras, jika tidak, basis kultivasi saya bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Saat sistem planet menyatu dengan Titan Emperor Collegium, klon abadi yang Qi dibaptis dan basis kultivasinya naik lebih tinggi. Saat ini, klon itu adalah satu dengan sistem planet Sage Monarch. Karena itu, ketika sistem tumbuh lebih kuat, dia juga. Ketika proses fusi selesai, satu-satunya orang yang bisa melampaui klon adalah diri sejati Yang Qi. Yang Qi juga mengambil pesawat inisiasi yang rusak, serta mayat para penggagas dan kepala masyarakat, dan menambahkan energi intisari mereka ke klon abadinya. Segera, Sungai Sentral Planetari telah mengambil penampilan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Itu dipenuhi dengan cahaya bijak, dan para malaikat terbang ke sana-sini menyanyikan himne dan mazmur suci. Seluruh tempat tampak seperti istana besar bagi Legiun Dewa. Ini adalah Kolegium Raja Sage. Itu berdenyut dengan aura Dewa Roh, membuatnya jauh lebih suci daripada Titan Emperor Collegium yang pernah ada. Selanjutnya,
Yang Qi menyuruh pasukan iblis-iblis membawa para pemimpin dari berbagai organisasi di sekitarnya untuk upacara kesetiaan. Itu adalah hari yang cerah dan cerah di Sage Monarch Collegium. Yang Qi duduk di atas tahta, dan berbaris di depannya adalah mantan penggagas dan pemimpin berbagai klan dan organisasi dari 4 sistem planet sekitarnya. Banyak dari para pemimpin itu sangat marah, dan mengutuk dalam hati. Namun, pilar-pilar yang berjajar di alun-alun itu dihiasi dengan mayat banyak orang terkenal yang telah melakukan perlawanan. Rektor tertinggi masih hidup, dan saat ini digantung di salah satu pilar juga. "Kamu penjahat, Yang Qi!" Dia berteriak, "Kamu adalah seorang siswa di Titan Emperor Collegium. Anda memberontak. Dunia abadi pasti akan menghukummu karena ini. Mereka tidak akan membiarkanmu lolos." Semua orang bisa mendengar kutukannya. Banyak yang memikirkan hal yang sama, tetapi tidak ada dari mereka yang berani melakukan apapun karena takut Yang Qi memusnahkan mereka semua. Bahkan ketika rektor tertinggi terus mengutuk, celah tiba-tiba terbuka di atas dan cahaya abadi tumpah, disertai dengan suara dari dunia abadi. "Dengar, kamu di alam bawah. Untuk mempertahankan diri dari serangan asing, dan untuk mempertahankan kehormatan Kaisar Surga Titan, dengan ini kami memberikan banyak item abadi, pil abadi, jimat abadi, dan batu abadi ini. RUUMBLE. Di dalam cahaya abadi ada semua item yang disebutkan di atas, yang menumpuk di alun-alun untuk dilihat semua orang. Rahang di mana-mana jatuh. Harta tercurah seperti hujan dari dunia abadi, dan semua orang yang hadir ternganga kaget. Mereka semua berasumsi bahwa, karena membongkar Kolegium Kaisar Titan, Yang Qi akan dihukum berat dengan murka penuh dari dunia abadi. Sebaliknya, mereka menumpuk harta padanya. Itu benar-benar dan benar-benar tak terbayangkan. "Tidak!" teriak rektor tertinggi dengan suara serak. "Neraka ini telah membawa malapetaka ke kosmos. Buka matamu, surga. Orang aneh ini memiliki item dewa. Kenapa kamu menghujaninya dengan harta karun?" Sial baginya, tidak ada yang mendengarkan. Seni energi dan darah saripatinya telah sepenuhnya diekstraksi, membuatnya tidak mungkin untuk berkomunikasi dengan surga di tempat tinggi. Tidak ada pertanyaan siapa yang bertanggung jawab sekarang. Dengan utusan abadi di bawah kendali Yang Qi, dia bertanggung jawab atas seluruh dunia fana. Dia bahkan bisa menarik wall di atas mata dunia abadi di atas. Kepala masyarakat, wakil rektor, raja tua, dan penggagas tidak dapat menghubungi dunia abadi, dan dipaksa untuk bekerja sebagai budak. Sebelumnya, beberapa orang telah mengomel dalam hati, bahkan berpikir untuk memberontak. Tapi sekarang, tampak jelas bahwa dunia abadi menyetujui Kolegium Sage Monarch mengambil alih Titan Emperor Collegium. Semua pikiran pemberontak ditekan, dan semua orang setuju untuk mengikuti pengaturan Yang Qi. Struktur keseluruhan telah berubah. "Saudara muda," kata pedang 17, "lihat semua benda abadi ini, pil abadi, dan batu abadi. Kami kaya, anak-anak dari klan yang akan dilengkapi dengan barang-barang abadi dari ujung kepala sampai ujung kaki." Dia menghela nafas kagum. "Saya hampir tidak percaya. Lihat, bahkan ada pakaian dan baju besi yang abadi. Cincin, sepatu bot, gelang, dan anting-anting, semuanya benar-benar ajaib. Satu-satunya downside adalah bahwa mereka semua hanya item abadi tingkat rendah." "Item abadi tingkat rendah masih merupakan item abadi," kata Yang Qi. "Kembali di masa benua kaya subur, organisasi teratas adalah institut demi immortal, dan peralatan terbaik di sana adalah barang-barang abadi yang rusak atau palsu. Dengan begitu banyak item abadi tingkat rendah, kecakapan pertempuran kita sebagai kekuatan tempur akan menjadi luar biasa. Sayang sekali kami tidak bisa menangkap pemuda berbaju kuning itu. Jika kita memiliki medali warisan Raja Immortal Slayer, kita bisa bebas masuk dan keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart. Dengan harta dari sana, kita mungkin bisa menyerang surga Kaisar Titan itu sendiri dan mengambil alihnya. Saudara muda, sekarang setelah keseluruhan struktur sistem planet telah berubah, kita pasti harus mencari cara untuk menyelamatkan kakak dan suster dari masyarakat tak terkalahkan." Yang Qi mengangguk. "Tentu saja, Invincible Society telah memperlakukan saya dengan sangat baik, dan saya tidak akan pernah melupakan itu. Aku akan mencari cara untuk masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart dan membebaskan kakak dan kakak kita. Saya sebenarnya sangat khawatir tentang apa yang bisa terjadi jika mereka bertemu dengan pemuda berbaju kuning itu. Aku bahkan tidak bisa membunuh penjahat jahat di sini. Begitu dia kembali ke Myriad Worlds Monarch Chart, dia akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Saya tidak akan khawatir tentang itu. Kakak sulung memiliki garis keturunan dewa kuno, dan dilindungi oleh takdir yang menakjubkan.
Dia bisa menghadapi situasi sulit apapun yang dia hadapi. Saat ini, kita hanya harus fokus untuk masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart. Menimbang bahwa Anda benar-benar tak terkalahkan di dunia fana, saya pikir Anda harus bisa mencari cara. Yang Qi berpikir sejenak. Bocah berbaju kuning itu adalah masa depan, dan mengingat aku adalah orang tak bernasib, dia menganggapku sebagai musuh terbesarnya. Mungkin aku bisa menggunakannya untuk menjebaknya. Dia mengawasi kita setiap saat, jadi tidak mungkin dia tidak menyadari aku mengakhiri Kolegium Kaisar Titan dan menempatkan tatanan baru pada tempatnya. Dia pasti akan segera keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart, untuk memahami situasi dengan lebih baik. Sekarang setelah saya memiliki roda takdir, saya mungkin bisa menggunakannya untuk mengunci lokasinya. Itu bagus. Saudara muda, saya pikir Anda perlu meluangkan waktu untuk menata perguruan tinggi yang baru. Mungkin akan memakan waktu sebulan yang baik untuk membuat 4 liar benar-benar tenang. Kamu benar. Setelah semuanya beres, kampanye yang sebenarnya akan dimulai, di mana kita membawa kehancuran ke kepala sistem planet Megaplexus dan Coiling Arc. Kami akan menangkap dan memperbudak semua orang dari sana, lalu mengambil kekayaan mereka untuk Yang Clan dan Sage Monarch Collegium. Saya akan menciptakan monster yang benar-benar kolosal dari sebuah organisasi yang pada akhirnya akan menjadi dunia abadi yang baru. Mata Yang Qi berkilauan cerah. Sekarang setelah Kolegium Sage Monarch telah membuka pintunya, sungai sentral planetari tampak sangat berbeda. Pasukan iblis-iblis menduduki banyak planet yang lebih besar untuk menjaga ketertiban, dan Yang Qi bahkan mendirikan pangkalan militer permanen. Dia juga mendirikan pusat komando di planet-planet yang dekat dengan Dark True Void untuk mengawasi setiap penyerbu. Kekuatan iblis-iblis berada di lokasi di seluruh sistem planet, saluran komunikasi didirikan, dan kunci, lokasi strategis dikunci. Beberapa lubang cacing ditutup dan yang lainnya dibuka. Adapun yang dibiarkan terbuka, mereka dijaga ketat oleh para pembudidaya yang setia. Patroli iblis-iblis dibentuk untuk memeriksa lubang cacing dan wilayah sekitarnya dan memenjarakan setiap pelancong yang melanggar hukum. Tidak butuh waktu lama sebelum hukum dan ketertiban sepenuhnya mengambil alih sistem planet Sage Monarch yang baru. Semua pembudidaya diharuskan mengikuti undang-undang baru, yang mencakup kontrol ketat atas perjalanan. Itu adalah kekuatan negara terpusat yang ditegakkan dengan keketatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan lebih dari dinasti kekaisaran yang paling menuntut di dunia fana. Dari singgasananya di Sage Monarch Collegium, Yang Qi memandang keempat liar dan senang dengan betapa tertib dan patuhnya hal-hal itu. Di dunia fana, sudah lama menjadi praktik umum bagi seniman bela diri untuk menggunakan keterampilan mereka untuk melanggar hukum. Mereka bisa menentang pemerintah apapun yang ada di atas kepala mereka, dan mereka menyebarkan kematian dan kekerasan sesuka hati. Meskipun individu seperti itu awalnya hanya sebagai cacing atau belut, mereka akhirnya bisa berubah menjadi naga yang kuat. Dan itu belum lagi mereka yang berlatih kultivasi tingkat tinggi. Kembali pada masa Kolegium Kaisar Titan, tidak ada perhatian yang diberikan pada pelanggaran hukum seperti itu. Penguasa feodal dari berbagai sekte dan klan mengendalikan bagian-bagian berbeda dari 4 liar, dan mereka semua memperhatikan kepentingan mereka sendiri. Gunung Gantung adalah tempat seperti itu. Tapi sekarang, Yang Qi menggunakan pasukan iblis-iblis untuk memaksakan kontrol yang ketat. Dia membongkar praktik yang ada dari banyak klan, sekte, gereja, dan tanah suci lainnya, dan menerapkan undang-undang baru. Dan dia mengirim perwakilan ke planet yang tak terhitung jumlahnya untuk menegakkan mereka. Siapapun yang menolak untuk mematuhi dieksekusi. Hanya melalui baptisan darah itulah sistem hukum baru terbentuk. Kekuatan besar ada di tangan satu individu. Akibatnya, kekuatan takdir dan keyakinan mengalir menuju Yang Qi seperti sungai. Bahkan ada tempat-tempat di mana keserupaan dengan dirinya telah didirikan dalam bentuk patung, di mana orang-orang akan berdoa dan melantunkan sutra setiap hari. Siapapun yang gagal berdoa secara teratur untuk keserupaan dengan dewa akan ditangkap oleh tentara iblis-iblis, dijebloskan ke penjara, dan seni energi mereka dilumpuhkan. Di seluruh sistem planet baru yang luas, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya menawarkan doa seperti itu kepada Yang Qi, dari setengah penghancur yang perkasa sampai ke manusia. Sebulan kemudian, kantor administrasi dan keserupaan ilahi telah didirikan di semua planet, bahkan lokasi terpencil yang ditempati oleh orang liar yang sederhana. Dengan demikian, kekuatan takdir dan keyakinan yang tak terbatas terus mengalir ke Yang Qi, menyebabkan 840 juta partikelnya berdenyut. Partikel-partikel yang belum berubah menjadi Drakomamot mulai bergerak dan tumbuh lebih kuat. Berkat kekuatan iman, kekuatan Yang Qi dari God Mammoth penghancur neraka menjadi lebih terintegrasi ke dalam tubuhnya, dan darah satu dewa diproduksi lebih cepat.
Perubahan terbesar dari semuanya terjadi pada segel Legiun Dewa. Kekuatan iman menyebabkan segel itu bersinar dengan cahaya keemasan yang berkilauan, yang melengkung di lautan kesadarannya dan membentuk simbol-simbol magis. Saat simbol magis terbentuk, roda takdir tumbuh lebih lengkap. Yang mengherankan, kecepatan kultivasinya juga meningkat 10 kali lipat. Faktanya, Yang Qi cukup yakin bahwa, jika hal-hal berlanjut seperti ini, dia akan dapat mencapai tingkat penghancuran dalam waktu 100 tahun. Itulah salah satu alasan mengapa dia begitu fokus untuk menetapkan aturan permanen atas sistem planet. Dia membutuhkan keyakinan dan kekuatan takdir dari makhluk hidup di sana untuk dapat mendorong seni energinya lebih dekat ke puncak. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?